tanggapan terhadap statement Pak Gubernur tersebut gimana dari sisi IPKBI Jabar, Pak? Pengujian kendaraan bermotor itu KIR itu kan gratis gitu ya. Iya. Nah, dengan gratis ini terjadi anomali, bukannya orang semakin semangat untuk diuji, dia malah nggak ada denda inilah. Jadi ini perlu menjadi pemikiran pengkajian ulang, saya rasa. Kita setuju dengan semangat Pak Gubernur untuk mengedepankan keselamatan, sehingga beliau mengambil mungkin satu alternatif. Sudahlah, bukan berarti beliau mengecilkan pengujian yang selama ini ada, saya pikir ya. Jangan ditangkap seperti itu, terlalu berlebihan begitu ya. Jadi tidak perlu juga kawan-kawan di kabupaten kota ini panik. Wah, nanti pindah ke bengkel resmi. Saya pikir tidak seperti itu ya cara berpikirnya. Yang jelas, keselamatan itu bukan it's matter of good luck. Ya. Kecelakaan itu bukan takdir atau sial. Keselamatan itu adalah strategi. Ya, ketika kita ingin selamat dalam berkendara, tentunya ada perencanaan-perencanaan yang harus kita siapkan. Karena yang kita dapat itu yang faktor yang di lapangan. Ketika itu terjadi overloading, overdimensi, saya rasa itu keinginan pasar ya. Seperti ini. Kenapa pengusaha berusaha itu selalu melakukan kendaraan itu overdimensi. Ketika dia overdimensi artinya pengen overload. Nah, di sini harus kita pahami ketika pengawasan pengujian bermotor itu hanya dilakukan 6 bulan sekali. Artinya kami mengawasi kendaraan itu hanya 6 bulan sekali saat KIR. Cuman harus paham ketika kita bicara keselamatan, ketika kita bicara overload, overdimensi, ini hal-hal seperti ini lintas kementerian harus dibahas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Kurang kompak Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang luar biasa. Kami Parodcastan di Sub Kabupaten Bandung menginjak ke episode 18. Lumayan ya? 18. Dan tema hari ini pun luar biasa. Tema yang sedang hype, yang sedang rame di kalangan masyarakat. Dan itu adalah tentang uji KIR. Apa itu uji KIR? Saya sebelum memulai Parodcastan ini membaca-baca bahwa KIR itu berasal dari bahasa Belanda, ya, para narasumber. Saya belum menjelasin siapa narasumber. Dan itu adalah tentang uji kendaraan bermotor yang tulisannya adalah KIR. Nah, saya pun sama, minim informasi. Kami sengaja mengundang orang-orang yang luar biasa datang ke tempat kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk memberikan pengetahuan untuk kita tentang reformasi pengujian kendaraan bermotor, khususnya di Kabupaten Bandung, umumnya di Jawa Barat. Bersama kami ada Bapak Ferry Sapuan, atau sering dipanggilnya Bang Ferry Sapuan. Sampurasun. Alhamdulillah sehat, Sampurasun. Om Redi. Bang Ferry Sapuan sebagai Ketua DPP IPKBI Jawa Barat, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia, Jawa Barat, periode berapa Bang ya? 2025 sampai 2030. Beliau baru terpilih sebagai Ketua DPD IPKBI Jawa Barat, periode 2025-2030. Yang sudah hadir ke sini jauh-jauh ke Soreang, ya. Dan di sebelah Bang Ferry ada Pak Alex Pangemanan, sudah bareng tentu ya. Berarti Alex Pangemanan orang Jawa Tengah gitu ya. Dari mana Mas? Campuran. Ya, campuran, mohon maaf bercanda. Beliau selaku pengamat transportasi ataupun pengamat hukum transportasi yang sudah berkecimpung lama di tataran transportasi khususnya di Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah, saya takut salah ngomong karena beliau juga agak kayak siapa? Nah, daripada saya salah sebut, saya bacain aja. Bapak Edi Susandi, sarjana hukum. Beliau advokat
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mohon izin Bapak. Sampurasun. Kalau ini saya nggak berani bercanda ya, sieun di somasi. ya, jadi beliau-beliau ini alhamdulillah berkenan hadir di tempat kami di podcastan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Nah Pak, izin kami ingin mengupas tentang pengujian kendaraan bermotor nih Pak. Bapak-bapak di sini yang menurut kami berwenang untuk memberikan statement dan berpendapat gitu Pak. Nah, di media sosial, kemudian di media elektronik ataupun di koran sekalipun surat kabar, bahwa Jawa Barat ini sedang fokus dalam penanganan odol Pak. Bukan pasta gigi ya Bapak-bapak. Over dimension, overloading ataupun kelebihan kapasitas kendaraan Pak ya. Ataupun dimensinya kendaraan itu sendiri. Dan sudah barang tentu menjadi dampak yang besar untuk kondisi jalan yang ada di Jawa Barat ataupun khususnya di Kabupaten Bandung Pak, yang khusus di kita. Nah, seberapa pengaruh sih Pak dengan adanya pengujian kendaraan bermotor ini, kemudian yang dikolaborasikan atau disinergikan dengan kekuatan jalan itu sendiri, dan bagaimana kita meningkatkan keselamatan terkait dengan odol Pak. Mungkin dari Pak orang Jawa Tengah dulu yang menjelaskan. Pak Alex ya, namanya udah Alex gitu kan. Gagah loh, zaman dulu namanya udah Alex kan. ya, mohon izin Bapak sering bercanda ya. Mungkin Pak Alex dulu yang menjelaskan tentang itu. Mengapa Alex? Terima kasih Kang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik pertanyaannya gitu ya. Apa kaitan odol dengan masalah tadi yang disebut KIR, pengujian kendaraan bermotor ya. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di tempat pengujian itu paling tidak dia memeriksa dan segala macam. Apakah itu bentuk dimensi dan segala macam. Tetapi yang kita tahu bahwa pengoperasian kendaraan ini kan pada saat dioperasikan ini sangat sulit diawasi kan. Tetapi mungkin dengan adanya odol ini tentu tidak hanya masalah pelaksanaan pengujian barangkali yang menjadi sumber utama daripada kenapa dia harus melebihi overdimensi, overload begitu ya. Situasi persaingan secara ekonomi mungkin ini juga harus menjadi perhatian kita. Kenapa itu harus demikian? Karena dalam undang-undangnya memang tarif angkutan barang ini sama sekali tidak diatur. Sehingga tarif itu memang diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi siapa yang bisa mengangkut banyak dengan biaya yang murah, ya dia yang bisa mengangkut. Dengan itulah orang berlomba-lomba begitu menyelesaikan itu. Kurang lebihnya mungkin salah satunya itu. Kemudian untuk penindakannya sendiri mungkin agak dilematis karena jalan kita ini nggak jelas kelas jalannya mau kelas jalan berapa gitu. Dia kan harus ditindak berdasarkan kelas jalan yang ada begitu ya. Petugas-petugas yang ada di lapangan pun akan sulit menindak yang bersangkutan. Bagaimana dia mengukur kelebihan atau tidak kelebihan. Kalau dengan kasat mata saja mungkin kan sulit ya. Belum tentu yang muatannya besar itu, misalnya dia muatnya agak yang ringan tetapi tumpukannya besar, tidak bisa dikategorikan dia overload begitu ya. Tapi mungkin kalau overdimensi tadi, kembalilah kepada kawan-kawan di pengujian, saya pikir ini yang harus menjadi perhatian bersama bahwa memang hal-hal yang seperti itu sebaiknya kita menolak dan bisa memberikan edukasi bahwa hal-hal seperti itu berbahaya untuk keselamatan lalu lintas yang lain. Kurang lebihnya mungkin itu ya. Betul. Jadi sepakat untuk bahwa odol itu sangat membahayakan ya. Sangat membahayakan. Bukan hanya untuk dirinya tapi untuk pengguna kendaraan yang lain. Sudah barang tentu demikian. Gitu. Mungkin sebelum ke ahli dari penguji, ke Bapak dulu nih Pak. Mungkin undang-undang kita sudah ada ya Pak, Undang-Undang 22/2009 ataupun tentang Peraturan Menteri tentang pengujian kendaraan bermotor. Bagaimana Pak, sejauh mana aturan tersebut mungkin ditegakkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran odol yang ada Pak? Ya. Pertama-tama, makasih Kang Rudi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum saya jelaskan terkait dengan overdimensi dan overloading itu, sebetulnya itu adalah simptom menurut saya. Simptom apa tuh Pak? Simptom itu gejala. Gejala. Jadi odol itu ya seperti orang sakit ya, misalnya. Orang sakit panas, diobatin sama Panadol. Tapi nggak akan sembuh-sembuh tuh. Tetap aja nanti akan timbul lagi. Endos. Nah, jadi intinya penyakitnya dulu disembuhkan. Baru kita akan tahu. Tadi sampaikan nama Pak Alek bahwa
adanya tarif dan lain sebagainya ya. Nah, terkait dengan aturan, memang di Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah jelas itu. Seseorang yang memodifikasi kendaraan, yang merubah tipe, itu kan kena sanksi ya, sesuai dengan Pasal 50 tentang kendaraan naik jalan. Begitu juga di Pasal 169 pun sama, angkutan barang ini tidak boleh memodifikasi ataupun merubah spesifikasi kendaraan. Jadi pada intinya, ketika kita akan menegakkan odol, tentunya kita lihat dulu sampai sejauh mana permasalahan ini, kan begitu. Jadi saya sebagai advokat lalu lintas juga tentunya tidak akan langsung menyalahkan kepada pihak pengujian kendaraan, karena di dalam kenyataan yang ada tadi ada beberapa faktor. Jadi istilahnya kita harus melihat di dalam teorinya generation adalah Swiss cheese model, ada beberapa layer yang harus kita teliti. Pertama dari mulai perizinan, pengawasan sampai dengan pengujian berkala. Nah, kalau kita memang setiap ada kecelakaan yang dilihat itu adalah pertama pengemudi. Pasti pengemudi ngantuk, lalai. Terus yang kedua adalah pengujian. Pengujian asal-asalan, pungli, ataupun ada juga hanya suratnya aja. Nah, ini pun harus dilakukan riset and development. Apa betul sampai sejauh itu? Jadi, ketika terjadi kecelakaan ataupun ada pelanggaran, kita tidak serta-merta harus menyalahkan salah satu satu pihak. Jadi harus ada riset and development. Betul. Di Indonesia ini belum pernah ada sekali ada kecelakaan di riset. Ada KNKT hanya rekomendasi disampaikan kepada Menteri Perhubungan ataupun pemerintah untuk dijadikan regulasi. Kenapa? KNKT itu no blame, no judicial, no liability. Tidak boleh mencari siapa yang salah ataupun siapa yang pemicunya. Yang kedua, no judicial, dia tidak mencari permasalahan hukum. No liability, tidak mencari pertanggungjawaban jawab. Jadi mencari penyebabnya apa. Nah, dari situlah kita lakukan riset and development supaya tahu odol ini apa sih penyebabnya, sehingga dari zero odol 2023 sampai sekarang zero odol 2027. Mungkin nanti ditambah lagi 2000 berapa gitu. Siap. Nah, itulah yang harus kita pahami sampai sejauh itu gitu, Pak. Betul. Kalau saya suruh mengulangi lagi tadi istilah-istilah kayak lupa lagi saya. Luar biasa ini. Dan terdengar Pak Edi itu adalah salah satu saksi ahli ya Pak, sering apa ya? Betul. Pengalaman apa Pak terkait saksi ahli tentang lalu lintas yang paling kita tahu gitu Pak? Kebetulan saya saksi ahli kasus-kasus yang fenomenal. Fenomenal. Fenomenal tapi jangan yang aneh-aneh ya. Iya, kasus-kasus fenomenal dikasihkan ke saya saksi ahlinya. Seperti kasusnya Ronald Tanur, kebetulan saya saksi ahlinya kecelakaan yang di mall itu ya di Surabaya. Yang terakhir kasus mahasiswa UGM yang sepeda motor ditabrak sama kendaraan BMW ya. Nah, itu saksi. Tolong di-insert nanti itu kecelakaan itu. Ini ternyata ya, saksi ahli. Alhamdulillah kemarin dari hasil putusan bahwa kena 1 tahun 2 bulan. Memang sebetulnya kalau kita lihat di dalam kasus itu kecelakaan itu memang kedua-duanya salah. Jadi sepeda motor ketika dia berbelok pun mendadak, kendaraannya pun sama, dia tidak memiliki jarak pandang. Jadi ketika motor itu berbelok dengan kecepatan 60 km per jam, seharusnya dia memiliki jarak pandang 82 meter. Tapi kenyataan yang ada di dalam setelah diukur skid mark-nya, jarak pengereman ternyata cuma 21 meter. Berarti jarak pandang seharusnya dia pertama jarak reaksi 40, jarak pengeremannya 42 itu tidak terpenuhi. Betul. Karena sudah tanggung 21. Iya, ada SSD di situ, stopping sight and distance. Kalau itu agak ngerti lah. Nah, izin Pak, terima kasih ke Bang Ferry nih Bang. Selaku yang memiliki pengaruh terhadap penguji kendaraan bermotor di Jawa Barat nih. Tantangannya sangat besar, bukan lumayan besar lagi Bang, sangat besar terkait dengan bagaimana pengawasan untuk kendaraan-kendaraan barang khususnya ataupun kendaraan penumpang untuk itu dia Bang, tidak terjadi lagi odol. Nah, gimana Bang tantangannya, apa yang sudah dilakukan oleh IPKBI? Hatur nuhun Kang Rudi. Siap. Mungkin di sini saya selaku wadah profesi. Siap.
dari wadah penguji kendaraan motor sendiri, tentunya saya mempunyai pandangan yang berbeda dari Kang Alek dari sisi pengamat transportasi, terus dari Kang Edi Swendi sendiri dari selaku advokat LAJ. Karena yang kita dapat itu saya yang di faktor yang di lapangan. Ketika itu terjadi overloading, overdimensi, saya rasa itu keinginan pasar ya. Seperti ini. Kenapa pengusaha berusaha itu selalu melakukan kendaraan itu overdimensi. Betul. Ketika dia overdimensi artinya pengen overload. Nah, di sini harus kita pahami ketika pengawasan pengujian motor itu hanya dilakukan 6 bulan sekali. Artinya kami mengawasi kendaraan itu hanya 6 bulan sekali saat kir. Cuman harus paham ketika kita bicara keselamatan, ketika kita bicara overload, overdimensi, ini hal-hal seperti ini lintas kementerian harus dibahas. Ketika kita bicara pasar di sana mungkin ada keinginan masyarakat itu sendiri yang barusan disampaikan oleh Kang Edi itu tarif angkutan barang itu belum sesuai yang kayak gitu. Terus kenapa lagi karoseri masih mengeluarkan sasis-sasis yang panjang kan? Begitu. Artinya di sini perindustrian itu harus terlibat. Kementerian Pertanian dan Perdagangan juga harus hadir di sini. Ada kami juga peran-peran kami di sini selaku pengawas yang di 6 bulan sekali itu melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan di lapangan kerjasama dengan Dirlantas sendiri itu ya menyampaikan edukasi-edukasi seperti ini. Nah saat itu kami pun melakukan penindakan. Kadang Kang Rudi saya di demo. Di demo ya. Di sub tuh pernah di demo Pak. Pernah di demo. Ratusan truk di sini. Ketika kita ingin melaksanakan peraturan itu sendiri kan. Sementara keinginan masyarakat itu ada penyetaraan tarif mungkin di sana karena penyebabnya itu satu ketika kita itu ongkos angkut tidak sesuai angkutan barang itu tentunya mereka ini akan rugi dengan biaya operasional sendiri. Itu yang kami ketahui di lapangan. Nah, cuman hadirnya kita di sini berharap mendapatkan suatu solusi yang baik tentunya dengan kita beredukasi, menyampaikan itu ke masyarakat, tentunya kita memang harus benar-benar di sini dan kami dari pengujian itu sendiri berharap segala kegiatan yang kami lakukan di pengujian itu berharap terintegrasi dengan pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat pun bisa mengawasi kami. Mungkin langkah-langkah itu aja Kang Rudi yang bisa kami sampaikan. Jadi emang lumayan berat tugasnya Pak IPKBI ini yang menjadi wadah profesi pengujian kendaraan bermotor karena bukan apa-apa mungkin Pak ya yang ada di depan dia adalah keselamatan ya Pak, nyawa orang dan fatalitasnya sangat tinggi gitu Pak ya. Dan kecenderungan kecelakaan tertinggi itu adalah di perhubungan darat Pak ya, bukan di perhubungan laut dan udara ya Pak. Nah itu jadi agak mulai memanas nih Pak, saya izin bertanya nih khususnya buat Bang Ferry duluan nih Pak ya, karena langsung pelaku utama yang bersentuhan dengan masyarakat ya Pak. Bapak mungkin nanti menilai seperti apa. Nah, ada indikasi Pak, ataupun ada celotehan-celotehan ataupun input dari masyarakat bahwa KIR ini ataupun pengujian kendaraan bermotor ini hanya administrasinya aja Pak yang masuk atau surat-suratnya aja yang masuk. Nah, kendaraannya tidak. Menyikapi statement itu benar apa salah sih Pak? Mungkin dari Bang Ferry dulu aja. Izin Pak. Oh iya. Siap Kang Rudi. Tentunya pengawasan kita juga kita lakukan di sini. Cuman nggak menutupi kemungkinan. Dan namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya mungkin ada aja oknum yang melakukan itu. Dan saya tidak mengatakan kalau pengujian di Jawa Barat itu benar-benar hadir, cuman itu kan isunya seperti itu. Nah, cuman itu dilakukan oknum. Maka dari itu, kami di sini kalau berusaha berharap semua kegiatan pengujian itu terintegrasi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Artinya kita bisa saling mengawasi. Pertama, itu yang kami sampaikan ke masyarakat. Yang kedua, pengujian Jawa Barat ini untuk pendaftarannya sendiri itu harus
langsung harus online lah seperti itu ya. Oke. Itu udah kami lakukan juga. Iya. Hampir sebagian besar Jawa Barat itu untuk pendaftaran pengujian kendaraan motor itu udah online. Oke. Itu langkah-langkah kami yang kami lakukan untuk mengurangi praktek-praktek ya katakan itu kir berkasnya saja yang dibawa. Mungkin Iya, itu Kang Rudi. Betul. Nah, ini saya agak mau nanya lagi, haus Pak? Boleh kali Pak? Boleh minum dulu Pak? Izin minum dulu. Oh, benar semuanya udah haus, saya aja nih. Nah, izin, sudah disampaikan oleh Bang Ferry tadi Pak, bahwa sudah banyak dilakukan oleh IPKB Jawa Barat untuk melakukan pengawasan, salah satunya adalah dengan merubah pelayanan terhadap masyarakat untuk pengujian kendaraan bermotor melalui digitalisasi online ya Pak. Nah, kira-kira input apa Pak nih untuk biar IPKB juga terbantu dalam hal pengawasan? Perlu kita dorong ya Pak, IPKB ini menjadi wadah profesi yang benar-benar profesional untuk penanganan kecelakaan dan peningkatan keselamatan buat kita semua. Nah, ada input mungkin Pak buat IPKB terkait dengan pelayanan khususnya pengujian kendaraan bermotor? Ini Mungkin dari terkait Pak Alek. pengawasannya Kang Rudi ya. Betul ya. Kalau kita bicara pengawasan, sebenarnya pengawasan ini memang agak sangat sulit dilakukan. Mengapa demikian? Ya. Saya tadi sampaikan bahwa di Indonesia ini kalau tidak salah ada 416 kabupaten, 98 kota, jadi jumlahnya 514 kabupaten kota gitu. Siap. Dan kebetulan pengujian itu dilaksanakan oleh kabupaten kota. Nah, pertanyaannya siapa yang mau mengawasi dari 514 itu? Sulit sekali mengawasi itu. Nah, jadi dari faktor pengawasan, saya sih bermohon pada pihak yang memang punya pemangku kepentingan di bidang ini, sebaiknya memang melakukan secara intens pengawasan-pengawasan itu. Karena sesuatu yang tidak bisa diawasi secara berkesinambungan itu biasanya berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya masyarakat tidak teredukasi dengan keselamatan. Nah, kalau tadi Kang Rudi bilang bahwa KIR itu hanya sebagai syarat administratif, harus kita akui ya. Oke. Harus kita akui ya, karena masyarakat kita ini tidak terlalu mementingkan proses pengujian. Yang penting bagi mereka hasilnya itu cepat didapat dan cepat mereka bisa lulus operasi. aja, iya. Jadi mereka tidak menyadari bahwa keselamatan itu kalau mereka cilaka itu kira-kira mereka di rumah sakit berapa hari gitu ya, Iya. biaya yang keluar berapa, Iya. itu tidak Betul. sampai ke sana. Mereka hanya memikirkan bahwa segala sesuatu yang saya lakukan itu hanya untuk perlengkapan administrasi saya sehingga saya bisa beroperasi dengan lebih. Apalagi kita sekarang melihat bahwa pengujian kendaraan bermotor itu KIR itu kan gratis gitu ya. Iya. Nah, dengan gratis ini terjadi anomali, bukannya orang semakin Semangat. semangat untuk diuji, dia malah nggak ada denda inilah. Jadi ini perlu menjadi Betul, pemikiran betul, pengkajian iya, ulang, betul. saya rasa ya. Jadi dengan digratiskan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang kita harapkan di satu tidak ada apa-apa, tetapi ternyata setelah digratiskan kita jalan hampir 1 tahun lebih kurang Iya, lebih ya ini. Betul. Itu tidak menunjukkan kenaikan yang begitu signifikan, bahkan pelanggaran itu cenderung semakin meningkat. Itu mungkin Pak Rudi. Siap. Nah, dari Bapak nih, selaku advokat yang punya kacamata hukum yang berbeda nih Pak, tentu kita harus menjunjung tinggi aturan ya Pak. Nah, harus seperti apa nih Pak penguji kendaraan bermotor dan menyikapi hal ini Pak? Pertama-tama sebetulnya coba dibuat pengujian ini menjadi kebutuhan. Bukan sekadar hanya butuh legalitas. Fakta yang ada saat ini, pengujian ini hanya dijadikan sebagai aspek legalitas. Kenapa? Mereka cenderung hanya bukti lulus uji yang dibutuhkan. Jadi ketika mau kendaraannya lama diperiksa, kadang-kadang dia merasa protes lah kalau kenapa sih lama sekali. Padahal butuh pemeriksaan secara sistematis di dalam pemeriksaan uji itu. Nah, yang kedua bagaimana menumbuhkan animo masyarakat bahwa pengujian ini adalah sebagai diagnos kendaraannya. Karena dia datang ke situ itu harus tahu bahwa rem kita baik tidak, emisinya bagaimana, termasuk juga komponen-komponennya. Itu dibuat menjadi suatu kebutuhan. Yang ketiganya adalah law enforcement. Ketika itu semua bisa ini, saya rasa ya seperti contoh waktu kami kunjungan ke Korea, di sana kendaraan-kendaraan pribadi diuji. Dan mereka butuh hasil uji yang didapat dari penyelenggara pengujian. Kenapa? Karena law enforcement-nya jelas. Ketika emisinya buruk di jalan raya, itu langsung kena sanksi.
bahkan denda berat. Nah, di Indonesia kan udah asapnya tebal-tebal juga ya dibiarkan aja gitu kan. Jadi intinya harus ditumbuhkan kesadaran masyarakat maupun law enforcement-nya. Kalau tidak, saya rasa ya sampai kapanpun walaupun dibikin pengujian swasta dan lain sebagainya, saya rasa tidak akan ada hasilnya kalau tanpa law enforcement yang jelas seperti itu. Betul. Ya, sepakat Pak. Jadi keselamatan itu adalah kebutuhan ya Pak. Kebutuhan. Sama halnya mungkin dengan ibu-ibu ataupun bapak-bapak atau anak sekolah yang hanya sekedar 200 meter Pak mau ke minimarket nggak pakai helm Pak. Ya. Ya. Mungkin jadi pakai helm itu takut Kenapa tugas gitu Pak. Padahal helm itu untuk meningkatkan keselamatan dan itu tidak menjadikan kebutuhan. Kebutuhan. Mungkin bahasa ringannya gitu ya Pak. Ya? Betul. Nah, kembali ke yang lagi ini Pak, lagi viral di Jawa Barat. Pak Gubernur Pak ya, Pak Gubernur kita Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi mengutarakan ada statement mungkin Pak ya dari beliau bahwa pengujian kendaraan bermotor itu akan dialihkan ke swasta Pak. Iya, betul. Tidak dilakukan lagi oleh Dinas Perhubungan. Seperti itu kurang lebih statementnya ya. Nanti mungkin dari tim media Humas di Sub bisa mencuplik statement tersebut gitu biar kita tidak salah ataupun tidak keliru terkait statement tersebut. KIR ini kan selama ini administratif, orang di KIR kemudian ACC. Apalagi sekarang loh Pak, dengan tidak boleh ada biaya di KIR, itu makin males orang KIR. Gitu kan, penyelenggara pemerintahnya juga malas bikin KIR karena nggak ada lebihnya. Nah sehingga saya akan membuat peraturan untuk mengarahkan KIR itu nggak usah di KIR di Disub. KIR-nya adalah di bengkel resmi. Jadi bengkel resmi nanti yang mengeluarkan surat keterangan, setelah itu baru uji KIR-nya keluar. Menyikapi statement tersebut Pak ya bahwa pengujian kendaraan bermotor tidak dilakukan lagi oleh Dinas Perhubungan, tapi dilakukan oleh bengkel-bengkel resmi dengan status swasta Pak. Nah dari pengamat dulu nih Pak, dari Pak Alek, Mas Alek atau Kang Alek bilangnya sini, harusnya bilangnya Bang Alek ya. Ya untuk Pak Alek lah ini untuk Pak Alek apa Pak terkait komennya nih Pak dari sisi pengamat transportasi gimana? Menarik juga di pertanyaan ini nih ya. Jadi pertanyaannya ringan dan jawaban yang susah nih. Ya, siap. Oke, saya cukup bertanya aja. Kalau kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, saya pikir itu harus kita lihat dari berbagai macam sudut ya. Kalau kita lihat dari aspek objektif, tentu beliau bukan tanpa alasan menyampaikan betul. Karena ada dasar-dasar hukumnya yang mendukung untuk itu. Tetapi untuk subjektivitas barangkali ini saya sulit nih menyampaikan dari cara pandang yang seperti apa beliau sehingga keluar statement seperti itu. Sebagai masyarakat Jawa Barat, saya justru bangga punya gubernur seperti itu. Betul ya. Pak, sangat konsen ya, keselamatan beliau konsen ya, konsen keselamatan. 38 provinsi hanya satu gubernur tuh yang ngomong masalah ya, KIR tuh harus pindah. Betul. Jadi begitu beliau konsen untuk melindungi masyarakatnya, terutama masyarakat Jawa Barat yang bisa terhindar dari berbagai macam aspek kecelakaan yang mungkin disebabkan dari ketidaklaikan kendaraan. Ya. Yang kita mesti tanggapi dengan positif adalah semangatnya. Betul, Pak. Semangatnya tentu sama dengan, saya rasa teman-teman ini sama lah ya. Kawan-kawan saya ini dari IPKBI, kemudian Kang Edi juga dari advokat. Kita setuju dengan semangat Pak Gubernur untuk mengedepankan keselamatan, sehingga beliau mengambil mungkin satu alternatif, sudahlah. Bukan berarti beliau mengecilkan pengujian yang selama ini ada, saya pikir ya. Betul, jangan Pak. ditangkap seperti itu terlalu berlebihan begitu ya. Jadi tidak perlu juga kawan-kawan di kabupaten kota ini panik. Wah nanti pindah ke bengkel resmi. Saya pikir tidak seperti itu ya cara berpikirnya. Kita harus mulai melihat bahwa di situ kan harus ada masa transisi, kemudian sosialisasi pada masyarakat, kemudian bagaimana tarif yang tadinya tidak berbayar kemudian berbayar. Mekanisme-mekanisme itu yang barangkali memang perlu juga dipikirkan juga oleh Pak Gubernur ya. Kaitan juga dengan persoalan-persoalan nanti apakah ini bertentangan tidak dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Saya pikir itu harus menjadi kajian bersama. Tetapi sejauh ini saya lihat semangatnya it's okay lah. Semangatnya beliau saya pikir ini semangat yang bagus untuk juga momen yang baik bagi pelayanan pengujian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu berbenah. Mulai memperbaiki diri untuk
levelannya itu mengambil lagi kepercayaan dari masyarakat bahwa kami juga tidak asal-asalan kerja dengan situasi digratiskan begitu. Iya, betul. Tapi justru dengan statement Pak Gubernur ini justru kita ambil hal positifnya bahwa ini mengingatkan kita semua jangan asal-asalan lah, ini soal keselamatan. Betul. Sehingga berstatement seperti itu kan inginnya ada alternatif lah. Betul. Itu yang pertama ya. Yang kedua saya pikir juga kalau beliau ingin memisahkan antara regulator dan operator mungkin. Ini kan menjadi lebih fair ya. Iya. Ya pemerintah sebagai regulatornya, mungkin pihak swasta diberikan peran yang lebih untuk berpartisipasi dalam hal keselamatan berlalu lintas, salah satunya kegiatan uji KIR tadi. Saya pikir ini hal positif supaya masyarakat juga punya pilihan. Coba tadi itu saya bilang, yang namanya masa transisi itu tidak secepat kita ingin besok itu atau lusa itu langsung jadi. Saya pikir beberapa pertimbangan kita bisa duduk bersama, terus mendiskusikan hal itu bersama kawan-kawan di kabupaten kota, sehingga kita punya data yang valid, berapa sih bengkel yang ada di kita, keterjangkauan masyarakat terhadap bengkel itu kira-kira bisa dijangkau atau tidak. Itu mungkin Kang Rudi nanti bisa ditambahkan lah sama teman-teman gitu Jadi ya. mungkin dari Pak Alex mengatakan bahwa ini adalah semangat untuk meningkatkan keselamatan ya Pak. Sepakat itu Pak ya, betul. Dan Pak Gubernur pun menyampaikan alternatif yang bisa ditempuh oleh masyarakat dalam hal peningkatan keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya mungkin Pak ya. Nah itu dari sisi Bapak mungkin ya. Betul, jadi gini mungkin Kang, kalau boleh saya tambahkan, ini kita tidak menilai benar atau tidaknya pendapat itu ya. Betul, Kita betul. jauh lah dari sana. Iya. Tetapi yang harus kita catat bahwa ada satu semangat yang dikatakan dimotivasi oleh beliau. Ini pemerintah kabupaten kota yang benar dong. Kira-kira gitulah. Betul. Kan beliau nggak Sebuah enak teguran juga gitu ya, lah nggak ya. enak juga kalau bilang kamu kira-kira nggak seperti itu lah. Betul. Mungkin ada cara lain, cara-cara beliau ya yang ingin menegur kawan-kawan di kabupaten kota atau khususnya rekan-rekan Bang Ferry dan penguji kendaraan bermotor yang lain. Yuk kerja yang benar deh. Jangan begini terus. Nih Ya. hasilnya kok kayak begini. Nah, tunjukkanlah kinerja. Kira-kira itulah saya pikir. Betul, Ya. ya. Itu mungkin. Semangat Bang Ferry. Siap, semangat, semangat. Sebelum ke Bang Ferry nih Pak. Nah dari sisi advokat nih Pak, mungkin Bapak sudah sangat paham tentang regulasi lah terkait dengan pengujian kendaraan bermotor. Menanggapi hal ini Pak, seperti apa Pak? Ya, kalau saya apresiasi apa yang tadi disampaikan sama Pak Alex. Pak Gubernur ini peduli dengan keselamatan. Betul. Saya apresiasi sekali. Satu-satunya gubernur di Indonesia yang peduli dengan keselamatan. Karena apa? Ketika jargon-jargon, ketika ada pilkada dan lain sebagainya, tidak ada yang bicara keselamatan. Betul. Baru Pak Gubernur yang bicara tentang keselamatan. Dan kita perlu apresiasi. Dan selain itu juga, kenapa sih keselamatan ini tidak menjadi suatu penyampaian statement dari setiap politikus ataupun pejabat-pejabat pusat? Karena apa? Karena nggak seksi. Keselamatan itu tidak seksi, jadi tidak ada orang. Padahal 1 jam 3 orang meninggal dunia. Tadi yang disampaikan bahwa kecelakaan ini lebih besar dari angkutan laut dan angkutan udara. Jadi intinya, ketika kita berbicara tentang pengujian swasta yang disampaikan oleh Pak Gubernur, itu sebetulnya mendasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, dari mulai peraturan pemerintah Nomor 55 tentang kendaraan, juga termasuk juga di situ ada di dalam peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan. Itu semua ada kewenangan daripada pengujian swasta. Tapi kita perlu catat bahwa bukan hanya pengujian, dampak daripada kerusakan jalan, odol, memang di pengujian juga tadi sampaikan tadi bahwa pengujian itu perlu adanya animo dari masyarakat bahwa pengen diuji. Bagaimana itu cara menumbuhkannya? Yaitu melalui pembinaan. Selain itu juga melalui pengawasan. Sebetulnya tanpa pengujian pun kalau pengawasannya ketat, saya rasa semua tidak akan terjadi. Kenapa? Dari mulai perizinan, kita lihat dari mulai perizinan karoseri, perizinan angkutan, itu ada amanah di situ tentang peraturan Menteri Nomor 85. Dari mulai Undang-Undang Lalu Lintas pun udah ada. Setiap perusahaan angkutan umum wajib melaksanakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman kepada Rencana Umum Nasional Keselamatan. Begitu juga PP 74. PP 37 Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. PP 37 nomor 2017.
pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa sampai sejauh mana sih standar keselamatan ini dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum. Selama ini orang memberikan izin udah lepas tanpa diawasi. Coba kita lihat pesawat sebelum berangkat ada yang dinamakan pre-flight inspection. Dia dicek dulu, tidak gegabah. Begitu juga di laut ada namanya marine inspector. Dia mengecek kelaikan laut, kelaikan kapal. Berapa itu barang yang ada di palkah, berapa itu muatan yang diangkut. Semuanya ada. Pra keberangkatan. Tapi di kendaraan ini yang tidak pernah ada yang mengawasi. Sekarang sudah era digital. Tidak mungkin misalnya yang memberi izin datangin perusahaan satu-satu atau perusahaan. Sekarang era digital. Ada yang dinamakan dashcam, ada yang dinamakan GPS, ada aplikasi yang khusus bisa dipakai monitoring. Kenapa tidak? Nah, itu dulu yang dibenahi. Sekarang banyak kendaraan-kendaraan dari garasi dengan muatan. Kita tidak pernah tahu berapa muatannya. Berangkat. Siapa yang akan mengawasi? Begitu terjadi kecelakaan, mulai kita saling menyalahkan. Padahal ada amanah undang-undang yang harus diawasin. Saat ini banyak sekali perusahaan angkutan hanya mendapat dokumen keselamatan. Tapi bukan pelaksanaan standar keselamatan. Prakeberangkatannya, bagaimana perawatan kendaraannya, bagaimana saat di jalan, bagaimana ketika dia pulang. Ini nggak pernah diawasi. Itu dulu. Setelah itu benar, baru pengujian yang benar-benar sebagai garda terakhir diawasin. Jadi kalau ininya masih bolong-bolong, saya sampaikan ke Pak Dirjen Perhubungan Darat waktu saya ketemu, Pak, penegakan kepolisian itu sudah benar sesuai dengan tupoksinya. Keamanan dan ketertiban. Ya, ketika Zero Odol 2027 dilaksanakan oleh kepolisian udah betul melaksanakan keamanan dan ketertiban. Tapi bagaimana dengan rumah kita, Pak Dirjen? Rumah kita masih bolong-bolong gentengnya. Dibenahi dulu rumah kitanya. Ketika nanti Zero Odol 2027, kalau genteng-gentengnya masih bocor, jangan salahkan kalau anak-anak kita yang akan berhadapan dengan hukum. Saya sebagai advokat lalu lintas bukan bisa mempidanakan teman-teman yang melaksanakan kelalaian, baik kelalaian dalam pengawasan, ya sebagai regulator bisa di PT-UN kan atau dipidana. Begitu juga perusahaan angkutan umum. Jadi ketika kita akan merubah paradigma keselamatan lalu lintas angkutan jalan, yang pertama adalah bagaimana kita mengawasi perusahaan angkutan umum secara baik dan benar sesuai dengan standar keselamatan seperti itu. Luar biasa. Kayak kuliah ya. Kuliah lalu lintas angkutan jalan. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Jadi benar, jadi Pak, kita mungkin sepakat muara terakhirnya ada di penguji kendaraan sebagai garda terakhir. Garda terakhir Pak. Tameng terakhir, kalau bahasa Mobile Legends apa? Raja terakhir ya. Gitu ya. Itu Bang, sebagai garda terakhir dan bertanya terakhir gitu. Tanggapan terhadap statement Pak Gubernur tersebut gimana dari sisi IPKB Jabar, Pak? Tentunya Kang Rudi, saya dari sisi IPKB ini, yaitu yang menaungi penguji itu sendiri, tentunya saya bangga ketika gubernur saya hadir dan fokus di keselamatan itu sendiri. Betul. Karena ikat saya pun insya Allah sama ya. Dan buktikan hatinya saya pasti mendukung kebijakan beliau, keterkaitan statement-statement beliau itu penyelenggaraan pinjaman motor di bengkel umum. Karena di Undang-Undang 22 2009 terus Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah itu sendiri emang ada kewenangan gubernur untuk melakukan pengawasan pengujian itu sendiri. Artinya pihak-pihak swasta pun bisa melakukan itu. Nah di sini cuman di situ yang boleh melaksanakan penyelenggaraan pengujian itu adalah pertama mungkin terakreditasi, itu yang pertama. Yang kedua sumber daya manusianya mumpuni, yaitu punya kompetensi. Yang ketiga, tentunya alat uji itu sendiri, kalibrasi, sarana prasarana yang mendukung, termasuk semua sistem itu terintegrasi dari pusat-pusat sampai daerah. Itu ketika persyaratan itu sudah dipenuhi, itu pihak swasta boleh melakukan itu.
Nah, cuman di sini tentunya kami di sini bangga ketika gubernur hadir fokus di transportasi ini, artinya kami pun di sini mempunyai kekuatan. Apalagi nyampe gubernur mengeluarkan kebijakan kan gitu. Nah, mungkin pandangan kami dari segi PKB seperti ini saja. Pengujian di pemerintah itu tetap ada. Cuma di sana mungkin kita harus didampingi, yaitu dari bengkel yang dari APM itu sendiri. Tentunya keterkaitan masalah kerusakan apa-apa itu bengkel lah yang mengerjakan itu, perbaikan itu sendiri. Karena kalau dari di medisnya mah mungkin penguji itu dokter, Kang Rudi ya. Betul. Oh ya, penguji itu dokternya. Terus untuk pengobatannya di apotekernya minta obat ke sana, mungkin kan kurang lebih seperti itulah kalau itu. Cuman di sini tetap kami apapun statement Pak Gubernur kami mendukung di sana. Tentunya itu tadi yang perlu saya sampaikan, ketika itu sarana prasarananya memenuhi. Mungkin itu Kang Rudi dari kami di PKB. Siap. Ada tambahan mungkin dari Pak Edi, Pak Alex? Ya, saya pikir kita secara bersama-sama membudayakan yang namanya keselamatan itu bukan sekedar slogan-slogan yang indah, tetapi mari kita coba budayakan dalam kehidupan kita. Betul Pak, betul. Keselamatan semua orang. Siap. Nah, sudah banyak mengutarakan tentang keselamatan, tentang penunjang kendaraan bermotor, dan kebijakan untuk mengalihkan pengujian kendaraan bermotor ke bengkel swasta. Nah, barangkali nih dari netizen di sini nih ada yang ingin bertanya, silakan. Dikit aja. Boleh, silakan. Ditunjukkan ke siapa nih kira-kira? Ke PD nih Pak, izin tadi Pak. Tadi ada sedikit tertarik Pak mau izin terkait dengan ini sebetulnya tidak harus terjadi, tidak harus berlarut seperti ini jika masing-masing badan hukum angkutan umum ataupun apa itu pelaku usaha angkutan dia melaksanakan dan mematuhi tadi SMK Pak, sistem manajemen keselamatan itu adalah sebuah amanat dari RUNK Pak ya, Rencana Umum Nasional Keselamatan. Nah, izin Pak, memang dalam poin-poin dalam SMK ini setahu saya memang ada hal-hal yang berat, terutama kalau diimplementasikan di daerah Pak. Izin. Contoh nih Pak, pemasangan online, kemudian pemasangan GPS tracking. Nah itu kalau di daerah jujur Pak berat, terutama kalau di angkutan umum Pak ya. Mungkin dulu pas bikin itu pilot projectnya adalah mungkin PO wisata. Kalau seperti itu mungkin memang mereka untuk adaptasinya lebih mudah. Untuk ini dimasukkan ke dalam badan hukum angkutan umum yang mengelola angkutan umum angkot gitu Pak, itu betul-betul sangat susah Pak, karena memang kan basicnya sekarang hanya koperasi nih Pak. Untuk jangan untuk memiliki bengkel aja mereka garasi aja susah. Karena memang koperasi hanya sebagai wadah Pak gitu. Nah sekarang itu kendalanya adalah setelah perizinan itu masuk ke dalam OSS RBA dan keluaran PRI adalah sertifikat standar, untuk keluar sampai ke sertifikat standar per badan hukum aja untuk memenuhi salah satu dari beberapa item dan SMK ini berat Pak izin. Nah saya bertanya sebagai pakar juga, ada nggak Pak tips ataupun apa yang bisa dikembangkan atau bisa dilaksanakan di daerah untuk memenuhi SMK tadi Pak, biar si badan hukum ini dia perizinannya utuh gitu Pak, sampai dia keluar sertifikat standar. Nah, jika ini nanti SMK ini sudah bisa diterapkan dan didapat oleh masing-masing badan hukum, nanti kita tinggal pengawasannya, mau seperti apa pengawasannya. Nah, siapa tahu Bapak ada tips khusus gitu Pak, ada yang bisa mempermudah teman-teman badan hukum kita ini untuk menempuh si SMK tadi Pak. Betul. Itu aja Pak. Langsung aja Pak Edi. Pertama kita jelaskan dulu ya, kewenangan daripada perizinan itu kan ada 3 ya instansi ya. Pertama Kementerian Perhubungan, itu di KBLI 49432. Ya, betul Pak. Itu dia mengeluarkan akap kendaraan khusus dan kendaraan angkutan berbahaya. Yang keduanya provinsi, yaitu AKDP, angkutan barang biasa ya. Nah, itu di 49431 KBLI-nya. Nah, untuk kabupaten kota itu 49414 ya kalau nggak salah. Nah, itu angkutan kota, bis kota ya. Nah, memang agak sulit kalau kita berbicara itu, karena memang SMK itu dikaitkan dengan KBLI. Seharusnya SMK ini bisa tersendiri. Karena masalahnya apa? SMK ini merupakan suatu mandatori sebetulnya yang harus dikerjakan. Cuman saat ini dijadikan persyaratan administrasi. Itu yang berat. Sehingga
ketika kita berbicara SMK, apalagi angkot ya, garasi aja nggak punya, apalagi bengkel kan gitu. Nah, oke, kita berbicaranya tentang yang berbahaya aja dulu ya. Kalau angkot kan treknya cuma pendek ya. Kita berbicara tentang angkutan pariwisata, AKAP, angkutan berbahaya, termasuk juga angkutan AKDP ya. Kita lihat bagaimana pengawasan dari mulai AKAP dan AKDP ini, yang ada kewenangannya di provinsi maupun di kabupaten di pusat. Di pusat ini selama ini hanya berbentuk dokumen. Seharusnya juga ada pengawasan khusus. Karena kan jelas setiap perusahaan AKAP itu pasti punya bengkel. Dan jelas itu besar perusahaannya. Kalau kita kan seperti di angkot, mana mungkin kan kita untuk ada bengkel dan lain sebagainya. Nah, untuk mengawasi perusahaan-perusahaan besar itu butuh semacam monitoring, yaitu melalui aplikasi. Dan ini bisa dibuat oleh Perbub atau surat perintah kepala dinas. Acuannya apa? Di PP 37, PM 85. Karena itu adalah PP 37 keselamatan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Nah, terus juga termasuk juga PM 85. Nah, di PM 85 itu ada 10 item. Tentunya tidak harus dilaksanakan semua ya. Maksudnya itu tidak sehari-hari lah dilaksanakan. Pertama komitmen. Perusahaan angkutan harus komitmen dong. Ketika dia membuat perusahaan itu harus ada komitmen. Terus pengorganisasian, tentunya ada visi divisi, manajemen bahaya risiko, berapa sih rute yang itu kecelakaan. Dan itu dituangkan di dalam aplikasi. Kita sudah buat aplikasinya, bahkan silahkan dipakai, tidak harus beli. Ada Pak? Ada. Boleh Pak. Siap. Itu aplikasi itu bisa digunakan untuk monitoring. Jadi kita walaupun KBLI-nya bukan dikeluarkan sama kita, minimal kita lihat database. Boleh Pak. Coba kita tanya ke bidang angkutan ataupun Kementerian Perhubungan, punya nggak database? Berapa perusahaan angkutan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung? Berapa perusahaan itu memiliki kendaraan? Baik kendaraan bis ataupun kendaraan angkutan barang. Berapa yang odol angkutan barangnya? Kan nggak ketahuan. Betul Pak. Dengan database itu bisa ketahuan. Dengan aplikasi itu. Kenapa? Setiap perusahaan dikasih aplikasi. Kasih aplikasi, dia yang melaporkan. Betul. Bukan kita datengin perusahaannya. Oke, ya. Bapak wajib melaporkan data perusahaan Bapak. Dengan peraturan bupati juga bisa dia nurut. Karena dia kerja di wilayah Betul. kabupaten tuh. Betul. Masa nggak nurut? Iya. Suruh ngisi semua. Kita tinggal siapkan operator di sini. Operator itu untuk menampung data. Udah data aja dulu lah. Setelah data baru kita pembinaan. Nanti melalui IPKBI. Beneran seperti itu. Nah, untuk angkot ada koperasi kan. Iya, Pak. Nah, koperasi yang dibina. Koperasinya aja yang bina. Setiap perusahaan angkot itu pasti ada koperasi. Nah, koperasinya yang bina. Nanti berapa kali dia memperbaiki kendaraan dimasukkan. Yang memang tidak seperti perusahaan besar kan. Betul. Ada bengkel, ada pengemudi yang kompeten. Nah, khusus pengemudi yang kompeten di dalam peraturan Menteri nomor 85 itu ada kewajiban. Nah, ketika kita sudah menerapkan itu, perusahaan angkutan umum itu wajib menyekolahkan pengemudinya. Jangan sampai ada kecelakaan ternyata pengemudi tidak kompeten. Saya sebagai advokat bisa gugat nanti kan gitu. Jadi harus benar-benar dia memperkerjakan pengemudi yang kompeten seperti itu. Jadi Pak, jadi waktu itu karena memang senior kami di sini dulu Pak Dede Barila sangat konsen sekali nih terhadap Betul. SMK dan ingin mewujudkan si SMK ini Betul. betul-betul hadir ada di Kabupaten Bandung dan nanti bisa jadi wadah buat para badan hukum. Betul, Jadi, betul. kalau Bapak nanti ada aplikasi yang bisa kami Siap. adaptif, nanti kami izin Pak. Monggo, Siap. ya. Kita juga ke Dinas Perhubungan Provinsi sudah saya sampaikan, bahkan ke Pak Kadisnya juga, Pak silahkan. Itu aplikasi itu digunakan. Karena aplikasi itu bermanfaat buat daerah maupun buat pusat. Dan itu bisa terintegrasi sampai ke kementerian. Cuman kenapa gitu? Karena masalahnya ketika kita, kebetulan Blood yang di Kota Bandung, kan ada BLUD yang Betul, bis Blood. itu, Ya, Blood itu angkutan udah ya. minta ke kita yang memberikan edukasinya. Iya. Tapi karena tidak ada permintaan dari perizinan dan tidak ada permintaan, ya akhirnya Blood digunakan untuk sendiri aja. Iya. Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Bandung memonitoring Blood ini. Betul. Bagaimana perawatannya, bagaimana perjalanannya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, step by step kita bisa lakukan nanti ke depan. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin Yang dari netizen itu. dari netizen? Iya. Langsung iya, aja. Ini mau bacain salah satu komentar yang ada di YouTube potongan statement Pak KDM. Betul. Ya, saya mau Jadi dibacakan ada komen ya, ya, komen dari betul, netizen komentar. di media Betul. sosial YouTube. Oke. Media sosial YouTube. Nah, Saya sebutkan pengirim @edisukatno326. ya. Persoalannya Pak, harganya tentu mahal nanti Kang Deddy Mulyadi. Tolong dibantu agar biayanya dapat dijangkau rakyat kecil. Oh, mungkin Ini menanggapi statement terkait
pengujian Jadi mungkin ini tepat kayak yang ditanyakan ke pengamat ya, ke Mas Alek. Nah, jadi mungkin ada apa ya, kekhawatiran Pak, mungkin dari pihak netizen ini ataupun warga masyarakat ketika di pengujian kendaraan bermotor, ketika dialihkan ke swasta, takutnya ada biaya yang harus dikeluarkan dan itu mungkin besar, walaupun kita nggak tahu ya Pak nilainya berapa. Nah, bagaimana Pak tanggapan dengan bahwa masyarakat juga ada yang peka loh terhadap kebijakan seperti ini gitu, walaupun belum ada regulasi yang menaungi ya Pak. Rencana kebijakan tersebut seperti apa nih Pak dari Pak Alek? Ya, kekhawatiran masyarakat saya pikir hal yang wajar ya. Yang tadi sudah kami kemukakan Betul, bahwa ada masa transisi kan dari tadinya tidak berbayar kemudian berbayar. Karena bagaimanapun pihak swasta itu pasti menganut yang namanya profit oriented. Pasti harus ada keuntungan di sana. Namun lepas dari semua itu, kita nanti lihatlah perkembangannya ke depan. Karena sekarang kan baru wacana yang beliau kemukakan, gitu ya. Soal nanti pelaksanaannya tentu ini akan digodok oleh OPD di tingkat beliau ya di provinsi. Tentu akan dikaji sedemikian rupa, tidak ujuk-ujuk ini akan dikerjakan. Kalau toh memang itu ada pembiayaan, saya pikir pembiayaan itu nantinya akan kembali kepada nilai-nilai kemampuan masyarakat ya. Karena itu akan diatur dengan peraturan gubernur ya. Dan yang paling harus dihitung masyarakat kita tuh begini kadang-kadang ya, untuk membeli sebuah keselamatan itu kayaknya mahal ya, padahal dia membeli kendaraan itu jutaan harganya, lebih mahal gitu ya. Padahal kita tahu yang namanya diuji itu kan nggak setiap hari. Betul. Diuji itu 6 bulan sekali. Nah, kalau kita hitung per hari katakanlah 100.000 misalnya, dibagi 6 bulan bagi berapa hari itu? Betul. 180 ya hari. Nggak 10 rupiah mungkin ya satu ide ya satu hari. Kadang-kadang masyarakat tidak sadar. Ya. Tetapi dengan semakin berjalannya waktu dan melihat perkembangannya, saya pikir semua akan diatur sedemikian rupa yang tentu seorang pemimpin yang namanya gubernur tidak mungkinlah menyesalkan masyarakat. Betul. Dia akan mendengar aspirasi dari masyarakat terkait dengan tadi masalah beban-beban ekonomi itu. Masyarakat itu sudah susah, jangan dibikin susah lagi dengan yang lain-lain lah. Betul. Saya pikir itu ya. Jadi Pak Gubernur tentu akan mendengar aspirasi. Ya, itu mungkin salah satu cuplikan Pak komen. Nah, ini di penghujung nih Pak, rekomendasi apa mungkin Pak yang disampaikan oleh Bang Ferry, Pak Alek, Pak Edi terkait dengan odol itu sendiri ya Pak, kita kemas lah Pak di penghujung ini. Closing statement apa yang ingin Bapak sampaikan ke netizen, ke warga masyarakat Kabupaten Bandung Pak tentunya, ataupun umumnya di Jawa Barat Pak. Mungkin dari siapa dulu? Dari Pak Alek dulu. Yang pertama tentu, saya tadi juga berbincang-bincang dengan Pak Kadis. Saya bilang ini pengujian kendaraan bermotor ini kan kewenangan pemerintah pusat sebetulnya ya. Yang dilaksanakan pelaksanaannya oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tentu yang memberikan mandat ini harus punya concern yang lebih tinggi daripada Pak Gubernur harusnya gitu. Dia harus lebih punya aware itu untuk melaksanakan pengawasan itu dengan cara yang lebih baik, dengan sistem-sistem yang dibangun sedemikian rupa. Karena membawahi 514 kabupaten kota se-Indonesia itu tidak mudah begitu ya. Jadi cara berpikirnya pun jangan terlalu berpikir akreditasi minded, kalibrasi yang hal-hal kecil. Mereka harus secara sistematis itu bisa bagaimana. Karena pengujian itu kan ada 3 ya, ada manusianya, ada mesinnya, ada mekanismenya. Nah 3 itu harus benar-benar diawasi oleh si pemberi mandat itu. Jangan hanya berikan pekerjaan, nanti dia menilai ini, kok terbalik, saya bilang yang menilai kok Anda sendiri yang punya pekerjaan gitu kan. Kami kan mengerjakan pekerjaan Anda gitu kan. Gitu. Nah ini harus mungkin ada kesadaran juga daripada pimpinan-pimpinan di kabupaten kota untuk menyampaikan itu. Ini gimana nih? Kita mau dibiarkan begini terus nih. Terus penganggarannya gimana? Dengan gratis tentu anggaran belanja dan lain-lain kan tetap harus dihitung untuk pelayanan pada masyarakat. Saya pikir itu masukan dari saya. Luar biasa. Mungkin dari Bang Ferry. Apa nih yang bisa disimpulkan nih Bang? Oh siap Kang Rudi. Ketika kita bicara keselamatan tadi, tentunya ketika ada kecelakaan itu ada faktor-faktornya. Yang pertama faktor manusia, kendaraan, dan
di sini ketika kita berbicara keselamatan, artinya di sini masyarakat itu akan paham. Masyarakat harus sadar dulu kalau kesehatan itu merupakan kebutuhan. Betul. Kalau care pun yang disampaikan Pak Edi tadi itu adalah kebutuhan. Nah, ke sana dulu arahnya gitu. Jadi tentunya kita harus mensosialisasikan ke semua lini yang terlibat di sini. Kalau faktor manusia, ya minimal manusianya mau mengemudi itu harus sehat dulu. Iya. Jangan asal mengemudi, periksalah kendaraannya dulu. Iya. Gitu. Faktor lingkungannya dan harus paham juga keterkaitan sarana prasarana di kita juga. Artinya, mohon maaf, pemerintah yang lain harus memikirkan sarana prasarana jalan itu juga. Kami di sini hanya pengawasannya di ujian berkala, hanya pengawasannya itu 6 bulan sekali. Tentunya di sini kita harus jadi pelopor keselamatan. Saya mengimbau ke penguji semua bekerja profesional. Tentunya karya-karya kita itu di balik buku uji, di balik sertifikat uji ada nyawa orang lain yang Betul. kita pertanggungjawabkan. Itu mungkin itu Kang Budi. Sepakat. Jadi tugasnya sangat berat ya terkait nyawa orang. Nyawa orang. Ya. Siap. Terima kasih Bang. Dari ini nih dosen kita semua hari ini. Apa Pak yang bisa disampaikan Pak buat kita semua Pak? Ya sebetulnya kan gini ya. Apa yang disampaikan sama Pak Gubernur itu adalah suatu teguran dan merupakan warning. Jadi pelayanan pengujian ini agar lebih ditingkatkan. Kenapa sekarang swasta harus bayar? Karena kan ada pelayanan. Ada bentuk output dan outcome. Diperiksa dan diperbaiki. Ya kan? Nah, kenapa sih di pemerintah juga tidak seperti itu? Walaupun sekarang gratis, ya bikin bengkel lah. Bengkel yang benar-benar profesional. Jadi ketika kendaraan ini dinyatakan tidak layak, cepat diperbaiki dengan bayar di bengkel melalui badan hukum dan lain sebagainya. Boleh kok. Saya pernah mencoba di Cirebon. Dan saya dipanggil oleh ombudsman. Dan saya jelaskan, tidak ada pemaksaan. Kalau mau di luar ya silahkan. Yang penting kendaraan harus layak ketika diperbaiki gitu kan. Nah, yang kedua, pengawasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Bagaimana mengawasi pengujian agar benar-benar terawasi. Jangan asal-asalan tadi ada suratnya aja atau misalnya kendaraannya tidak ada di seolah-olah itu kendaraan fiktif lah, bukan kendaraan yang benarnya. Itu bisa terjadi. Nah, itu pengawasan yang penting. Nah, yang jelas keselamatan itu bukan it's matter of good luck. Ya. Kecelakaan itu bukan takdir atau sial. Keselamatan itu adalah strategi. Ya, ketika kita ingin selamat dalam berkendara, tentunya ada perencanaan-perencanaan yang harus kita siapkan. Yaitu tadi pemeriksaan kendaraan, termasuk bagaimana kesehatan kita sebelum berangkat kendaraan. Seperti itu, Pak. Jadi intinya, jika kita ingin selamat, ya tentunya juga kita harus merencanakan suatu perjalanan dengan baik, aman, dan selamat. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi mungkin di penghujung podcast ini bisa kita sampaikan bahwa sepakat bahwa kita harus sama-sama memiliki satu tujuan bahwa keselamatan tidak bisa hanya sekedar pemerintah saja, tapi masyarakat pun harus aware. Ada namanya butuh, kalau tadi Pak dosen bilang harus butuh akan keselamatan karena tanggung jawab kita bukan hanya diri kita sendiri, tapi pengguna jalan lain juga itu tanggung jawab kita, ya. Dan penguji kendaraan bermotor dalam hal ini wadah organisasinya adalah IPKBI Jawa Barat punya andil yang besar sebagai garda terakhir untuk keselamatan lalu lintas. Khususnya Bang Peri ini adalah ketua umum di Jawa Barat pun harus tadi Pak dosen geografi bilang 38 kabupaten ya Pak ya? Di Jawa Barat. Duh, saya juga sampai lupa ya. Di sini ada dosen geografi, ada dosen hukum ya kan. Ya. 27 kabupaten kota yang harus Bang Ferry awasi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita doakan Bang selalu sehat. Pak Edi, Amin. Pak Alek, Bang Ferry selalu sehat untuk memberikan bahwa pemerintah ada, kita ada untuk masyarakat dalam hal peningkatan keselamatan lalu lintas. Saya selalu diberikan, ini closing statement dari saya Pak, saya selalu diberikan ini Pak, hadis ataupun kata-kata hari ini katanya gitu kan, oleh senior saya Pak, saya nggak akan sebut namanya. Tapi ketika ini disebutkan pasti orangnya ketahuan nih Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia
adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, hadis riwayat At-Tabrani. Terima kasih podcastan hari ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.